Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan coba bahas Baby Dogecoin ya. Bagaimana kabar kalian Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Baby Dogecoin ya ada sedikit pergerakan ya teman-teman. Dan ada berita menarik. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Baby Dogecoin, kita lihat dulu untuk hari ini Global Crypto Market Cap turun 0,29%, BTC di angka 404.400, Ethereum 26.800, dan BNB masih di 4,5 juta rupiah teman-teman. Oke, kita menuju di Baby Dogecoin ya teman-teman. Untuk tim Baby Dogecoin meluncurkan proposal untuk membakar 100 kuadriliun koin teman-teman ya. Ini artikel tanggal 9 ya, apakah sudah dijalankan? Coba kita lihat ya. Jadi pembakaran ini diperkirakan akan menghancurkan 100 kuadriliun token dari jaringan Ethereum ya, untuk meningkatkan keamanan proyek. Jadi buat teman-teman semua yang baru tahu Baby Dogecoin, di sini ada manual burning dan burning otomatis ya teman-teman ya untuk Baby Dogecoin, dan ada dua supply ya sepertinya, ada di Ethereum dan BSC. Tim Baby Dogecoin telah mengajukan proposal untuk membakar 100 kuadriliun token yang tidak aktif di Ethereum sejak proyek diluncurkan di jaringan November lalu ya. Jadi proposal juga berupaya untuk mengurangi biaya transaksi Baby Dogecoin di Ethereum menjadi 0%. Tim meluncurkan proposal hari ini tak lama setelah jejak pendapat Twitter menunjukkan bahwa komunitas setuju dengan proposisi tersebut. Meskipun jejak pendapat menyetujui proposal yang pasti diperlukan untuk memastikan bahwa semua formalitas dipatuhi ya teman-teman. Jadi menurut proposal tersebut, pembakaran token senilai 100 kuadriliun diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan proyek dan mengurangi resiko oknum yang memanfaatkan token tersebut ya. Tim Baby Doge juga mencatat bahwa langkah yang diusulkan tersebut, dan di sini token yang dibakar bernilai 209 juta dolar ya dengan kurs saat ini. Jadi penting untuk dicatat bahwa meskipun token yang akan dibakar merupakan bagian dari total pasokan aset, sebenarnya token tersebut tidak beredar. Ini menunjukkan bahwa pembakaran tidak akan banyak berpengaruh ya pada tindakan harga Baby Doge. Seperti halnya pembakaran yang melibatkan token yang beredar. Tujuan utama pembakaran adalah meningkatkan keamanan teman-teman. Jadi tim berencana untuk meninggalkan beberapa token Baby Doge di jaringan Ethereum untuk memungkinkan investor terus menjembatani aset mereka di antara jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain. Jika komunitas menyetujui proposal dan 100 kuadriliun token dibakar, ini akan menyisakan 85 kuadriliun Baby Doge di Ethereum untuk dijembatani ya. Setelah proposal lolos, biaya Baby Doge di Ethereum akan disesuaikan menjadi 0% dalam 24 jam, namun pembakaran monumental juga akan terjadi lama kemudian ya. Pada 1 Juni, tim menekankan bahwa langkah tersebut menimbulkan satu kekhawatiran dan fakta bahwa jika ada masalah dengan rantai BNB, tidak semua token Baby Doge akan dipindahkan ke Ethereum. Jadi jika proposal lolos, ini menjadi luka bakar terbesar dalam sejarah selain pembakaran yang diusulkan ya. Jadi tim Baby Doge tetap berkomitmen pada pembakaran berkala untuk mengurangi pasokan aset yang beredar teman-teman. Pada bulan Maret, tim membakar 1 kuadriliun token dan latihan pembakaran terbaru melibatkan 500 triliun Baby Doge ya, atau 1,3 juta dolar pada 2 Mei. Kemudian tambahan mengenai Bitcoin ya. Inilah mengapa Bitcoin tiba-tiba mendapatkan kembali di 28.000 teman-teman kemarin ya. Jadi BTC tiba-tiba mendapatkan kembali 28.000 dolar pada 10 Mei setelah rilis CPI yang lebih rendah dari perkiraan. Pada saat penulisan, BTC naik 1,31% dalam 24 jam terakhir menjadi 28.100 ya. Kemudian pembacaan yang lebih rendah dari perkiraan berpotensi memberi ruang bagi Fed untuk segera menghentikan kenaikan suku bunga, analis yakin ya. Amerika Serikat mengumumkan bahwa tingkat taruhan atau tahunan IHK untuk bulan April adalah 4,9%, sedikit lebih rendah dari angka yang diantisipasi sebesar 0,5% ya, dibandingkan dengan data bulan lalu. Sementara tingkat tahunan IHK inti pada April adalah 5,5% sesuai dengan ekspektasi, sedangkan tingkat sebelumnya adalah 5,6% ya. Mengusul rilis CPI yang lebih rendah dari perkiraan, kemungkinan tidak ada kenaikan suku bunga di bulan Juni ya, dan telah meningkat menjadi 92% per data CME. Inflasi Amerika Serikat sedikit mereda pada bulan April yang mungkin memberi Fed ruang untuk segera menghentikan kenaikan suku bunga teman-teman. Jadi harga Bitcoin
jatuh ke level rendah 22.600 pada bulan Mei, bulls melakukan upaya pemulihan, tetapi upaya mereka tidak tertandingi oleh bears ya teman-teman. Jadi dengan pengumuman CPI baru-baru ini, BTC melonjak level tertinggi intraday di 28.300 ya, naik posisi terendah di 27.500. Kemudian di masa lalu tidak banyak permintaan di bawah harga saat ini, hingga kira-kira 24.000 dolar per into the block ya. Ini menyeratkan bahwa jika BTC terus menurun di bawah level saat ini, mungkin tidak ada dukungan beli yang kuat ya, hingga sekitar 24.000 dolar. Sebaliknya, pembelian yang lebih kuat diamati dalam kisaran hingga 30.000 dolar. Ini konsisten dengan data on-chain yang menunjukkan pemegang jangka panjang tidak menjual dengan harga ini ya. Dan analis Into the Block percaya bahwa jika harga bergerak ke atas, level ini mungkin menandakan tekanan beli dan tambahan daripada membentuk resisten selama pergerakan lebih tinggi. Tambahan lagi mengenai BTC, apakah pemerintah Amerika Serikat sebenarnya menyebabkan penurunan di bawah 27.000 dolar ya? Jadi Bitcoin, kripto pertama yang terbesar di dunia, telah mengalami sedikit volatilitas akhir-akhir ini. Anjlok koin raja di bawah 30.000 dolar ya, dianggap merugikan, dan itu tidak berhenti di situ. Sebelumnya hari ini BTC mengalami penurunan besar karena harganya turun di 28.300 ya teman-teman, hingga 26.800. Lonjakan kecil setelah data inflasi terungkap sudah diperkirakan, tetapi penurunan berikutnya tidak teman-teman. Jadi rally pasca CPI terhenti setelah desas-desus tentang pemerintah Amerika Serikat menjual kepemilikan Bitcoinnya mulai muncul ya teman-teman. Jadi berita tentang pemerintah yang menjual 9.800 Bitcoin senilai sekitar 270 juta dolar menyebar dengan cepat. Volatilitas Bitcoin juga adalah pedang bermata dua ya. Jadi baru-baru ini terungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat memiliki total 205.000 Bitcoin atau sekitar 6 miliar dolar ya. Oleh karena itu, setiap aksi jual dari entitas ini juga dapat mengganggu pasar. Perlu dicatat bahwa pemerintah cukup sering melakukan lelang ya untuk menjual Bitcoin yang dimilikinya ya. Tetapi data terbaru dari Glassnode mengungkapkan bahwa Bitcoin saldo pemerintah Amerika Serikat tidak terikat ya teman-teman. Di sini ada data dari Glassnode dari penurunan Bitcoin baru-baru ini disebabkan oleh FUD yang menyebabkan likuidasi sejumlah posisi beli ya. Jadi data dari jumlah tersebut merupakan likuidasi jangka panjang, sementara hanya 29.000 juta likuidasi jangka pendek ya. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak pedagang yang memiliki posisi panjang Bitcoin terpaksa melikuidasi kepemilikan mereka. Mungkin untuk memotong kerugian mereka dibanding dengan pedagang yang memiliki posisi pendek teman-teman. Oke, tambahan lagi mengenai Kongres Amerika Serikat ya, mengadakan sidang komite bersama teman-teman. Jadi dua komite Dewan Perwakilan Rakyat Amerika mengadakan sidang bersama pertama yang terkait dengan kripto pada hari Rabu, berusaha untuk menukir jalan ke depannya untuk undang-undang tentang aset digital teman-teman. Jadi sidang yang diadakan oleh House Financial Service di House Agricultural Committee berjudul Masa Depan Aset Digital, mengukur kesenjangan regulasi pasar aset digital teman-teman ya. Kita perlu memperbaiki ini karena beberapa alasan. Katanya salah satunya adalah memanfaatkan inovasi dan memungkinkan perlindungan konsumen teman-teman. Yang lainnya adalah memastikan bahwa CFTC dan Komisi Sekuritas dan Bursa akan bekerja sama untuk memastikan bahwa konsumen terlindungi, tidak seperti yang terjadi saat ini. Kemudian di sini masa depan kripto di Amerika Serikat menjelang akhir sidang. Di sini mempertanyakan ya, kripto beras menghasilkan uang secara harfiah dengan menghasilkan uang, dan mereka telah menghasilkan lebih dari 1 triliun dolar ya, kata Sherman dalam sidang terpisah pada hari Rabu. Mereka juga akan menuduh pemerintah Amerika Serikat menghasilkan uang begitu saja. Kami adalah pemerintah Amerika Serikat teman-teman. Ketua HFSC McHenry menyimpulkan sidang dengan mengklaim bahwa pendekatan SEC saat ini terhadap pernyataan mengungkapkan pendaftaran tidak berfungsi ya untuk aset digital, dan bahwa CFTC membutuhkan otoritas tambahan atas pasar teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.